tergelincir. Ketika matahari tergelincir ke arah barat. Sehingga ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit, kalau kita letakkan tongkat misalnya, ketika ada tongkat diletakkan, kemudian matahari berada tepat di tengah-tengah langit, maka tongkat tersebut tidak ada bayangannya. Tongkat tersebut tidak ada bayangannya. Ketika matahari mulai bergeser, mulai tergelincir ke arah barat, maka akan ada sedikit bayangan dari tongkat tersebut di arah timur. Bayangannya di arah timur sedikit. 5 cm misalnya. Jadi tongkatnya panjangnya 30 cm misalnya. Kemudian ketika matahari mulai bergerak ke arah barat, ada sedikit bayangan 5 cm misalnya. Maka ketika itulah masuk waktu duhur. Ketika itu masuk waktu duhur. Ketika matahari mulai bergerak ke arah barat. Wa akhiruhu, dan batas akhir waktu duhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Apabila bayangan suatu benda sama dengan panjangnya selain bayangan ketika matahari tergelincir. Akhir waktu duhur ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya, sama dengan panjang benda tersebut, ba'da dhilliz zawal, setelah bayangan ketika matahari tergelincir. Dalam contoh yang kita sebutkan tadi, misalnya panjang tongkatnya 30 cm, kemudian bayangan ketika matahari tergelincir 5 cm, maka ketika bayang-bayang dari tongkat tersebut panjangnya 35 cm, 30 cm itu berarti sama panjang bayangan dengan panjang benda, ditambah dengan 5 cm bayangan ketika matahari tergelincir. Maka ketika itulah batas akhir dari waktu duhur. Batas akhir waktu duhur. Silakan dilanjutkan. Wasaniyu al-asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala zillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zillil mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Lanjutkan. Wasalisu al-maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasdurul awrata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Lanjut. Wa rabi'u al-isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani wal khamsatu as-subhu wal khamisu as-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Cukup. Kemudian setelah beliau menjelaskan waktu duhur, batas awal dan akhirnya, beliau menjelaskan waktu asar. Beliau sebutkan wal asru, salat yang kedua yang wajib dalam sehari semalam adalah salat asar. Wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Jadi batas akhir dari waktu duhur tadi, setelahnya itu adalah mulai waktu asar. Setelah batas akhir dari waktu duhur tadi, maka setelahnya adalah waktu asar.
Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu asar, fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Sehingga dalam waktu asar di sini beliau menyebutkan ada waktu pilihan, dan waktu boleh, waktu yang masih tetap diperbolehkan. Waktu pilihan yang beliau sebutkan di sini wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhir dari waktu asar yang merupakan waktu pilihan ila dhillil mithlain, ketika bayang-bayang suatu benda 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Jadi pada contoh tadi, apabila tongkat yang ditancapkan adalah 30 cm panjangnya, ketika kurang lebih bayang-bayangnya 60 cm, maka itu telah selesai waktu asar yang pilihan. Setelahnya masih boleh mengerjakan, masih ada waktu yang disebut dengan waktu jawaz, waktu diperbolehkan. Wa fil jawazi ila ghurubisy syamsi, dan masuk dalam waktu yang diperbolehkan ila ghurubisy syamsi, sampai matahari terbenam. Sehingga sampai maghrib. Tapi waktu pilihannya itu berakhir ketika bayang-bayang suatu benda 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Wal maghribu, yang ketiga maghrib, wa waktuha, waktunya wahid, satu. Wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurah. Jadi waktunya satu, maksudnya waktunya singkat, ketika matahari terbenam, wa bimiqdari ma yu'adzin, dan selama waktu yang digunakan untuk adzan, wa yatawadda, berwudu, wa yasturul aurah, menutup aurat, wa yuqimus shalah, untuk mengumandangkan iqamah salat, wa yusalli 5 rakaat, dan melakukan salat sebanyak 5 rakaat. Maka setelah itu waktu maghrib berakhir. Jadi dimulai dari terbenamnya matahari, kemudian adzan 5 menit misalnya, kemudian berwudu dan menutup aurat 5 menit, kemudian iqamah 1 menit, berarti 11 menit, kemudian yusalli 5 rakaat, sholat 5 rakaat 10 menit misalnya, berarti 21 menit, sekitar itu. Ini yang beliau sebutkan di sini. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menguatkan pendapat bahwa waktu maghrib itu berakhir ketika warna kemerahan di langit telah hilang. Sehingga itu adalah akhir waktu maghrib dan mulai masuk waktu isya. Dan ini lebih panjang daripada yang disebutkan oleh penulis. Kemudian yang keempat adalah sholat isya. Wal isya'u, dan waktu isya, wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Waktu isya, awal waktunya adalah apabila warna kemerahan di langit telah hilang. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail. Kemudian beliau menyebutkan bahwa waktu isya itu ada waktu pilihan dan waktu boleh. Waktu pilihannya itu berakhir pada sepertiga malam yang pertama. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil lail.
sampai sepertiga malam yang pertama. Sehingga apabila sholat maghribnya jam 6 misalnya, waktu maghribnya jam 6, kemudian subuhnya jam 4 misalnya, maka sekitar 3 jam setelah jam 6 itu, jam 9, berakhir waktu pilihan untuk sholat isya. Kemudian waktu bolehnya wafil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Dan waktu bolehnya masih tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh ketika terbit fajar yang kedua. Masih tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat isya sampai terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang kedua berarti sampai waktu sholat subuh. Kemudian yang kelima, wasubhu, dan waktu subuh, wa awwal waktiha, dan sholat subuh, wa awwal waktiha, dan awal waktunya, tulu'ul fajri tsani, adalah terbitnya fajar yang kedua. Jadi fajar itu kan ada dua, ada fajar pertama yang disebut dengan fajar kadib, yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Fajar kadib, fajar shadiq. Fajar kadib itu tegak cahayanya, kemudian menghilang, itu fajar yang pertama. Kemudian fajar shadiq itu mendatar, cahayanya mendatar dan akan diikuti dengan warna atau cahaya yang terang setelahnya. Wa awwal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal waktunya ketika terbit fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Dan waktu pilihan untuk melaksanakan sholat subuh itu sampai al-isfar, sampai agak terang, tapi matahari belum terbit. Jadi sudah terang tapi matahari belum terbit. Wa fil jawazi ila tulu'i syams. Dan waktu boleh, masih tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh ila tulu'i syamsi, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Ini 5 sholat wajib sehari semalam, dan beliau sebutkan waktu-waktunya. Pasal berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Silakan dibaca. Faslun syurutu wujubis shalah wa syara'itu wujubis salati salasatu asya'a. Al-awwal al-islamu, wasaniyu al-bulugu, Wasani wasani al-bulugu, wasalis al-aqlu, wa huwa haddut taklifi. Beliau menyebutkan di sini pasal tentang syarat wajibnya salat. Wa syara'itu wujubis salati salasatu asya'. Syarat-syarat wajibnya salat ada 3 hal. Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-bulugh, dewasa. Yang ketiga wal aql, dan berakal. Wa huwa haddut taklif, dan itu adalah batasan taklif. Kapan seorang itu disebut dengan mukallaf? Seorang disebut dengan mukallaf apabila dia adalah orang yang baligh, orang yang telah dewasa dan berakal. Sehingga 3 syarat ini harus terpenuhi. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, dewasa, dan yang ketiga adalah berakal. Silakan dilanjutkan.
Faslun as-salawatul masnunatu. Was-salawatul masnunatu khamsun. Al-aidani wal kusufani wal istisqa'u. Was-sunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rak'atan. Rak'atal fajri wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dah. Wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa salasun ba'da al-isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Wa salasu nawafila muakkadatin. Al-awwal salatul laili. Wasani salatul duha. Wasalis salatut tarawih. Ya. Penulis rahimahullah beliau menyebutkan salat-salat sunnah. Wassalawatul masnunatu khamsun. Salat-salat sunnah ada 5. Yang beliau maksudkan di sini adalah yang menyerupai salat wajib. Karena salat-salat ini ditekankan, demikian juga diperintahkan agar dilaksanakan secara berjamaah. Karena ditekankan, demikian juga dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Yang pertama dan kedua adalah al-aidan. Salat 2 hari raya. Maksudnya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wal kusufan, dan 2 salat gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang kelima, wal istisqa, salat untuk minta hujan. Ini 5 salat yang diistilahkan oleh penulis dengan as-salawatul masnunat. Salat-salat yang mirip dengan salat wajib, maksudnya karena ditekankan, demikian juga karena diperintahkan agar dilakukan secara berjamaah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan salat untuk minta hujan. Kemudian beliau menyebutkan salat-salat rawatib wasunanut tabi'atu lil faraidhi sab'ata asyara rak'atan. Dan salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu, yang mengikuti salat wajib, dilakukan sebelumnya atau setelahnya, yang disebut juga dengan ratibah atau ar-rawatib. Sab'ata asyara rak'atan, jumlahnya adalah 17 rakaat. Raka'atal fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Ini kalau dijumlah berarti 2 rakaat untuk sholat subuh sebelumnya, kemudian ditambah 4 sebelum zuhur, 6, ditambah 2 setelahnya, 8. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa thalathun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna, dan 3 rakaat setelah isya, yutiru bi wahidatin minhunna, dengan 1 rakaat witir, dengan 1 rakaat witir. Ini yang beliau sebutkan. Sehingga 2 rakaat setelah isya, kemudian ditambah 1 sebagai witirnya. Wa thalathu nawafila muakkadat, dan ada 3 salat nafilah, 3 salat sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Yang pertama, salatul laili, salat sunnah di malam hari.
Wa salatul duha, yang kedua adalah salat duha, paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Wa salatut tarawih, dan yang ketiga adalah salat tarawih. Salat sunnah malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Salatut tarawih. Ini pasal yang beliau sebutkan tentang syarat-syarat wajibnya salat, Islam, balik dan berakal. Kemudian beliau menyebutkan berbagai bentuk salat sunnah. Dan yang beliau sebutkan terakhir di sini salatut tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya 11 rakaat. Dan bisa disimpulkan dari sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Para ulama menyimpulkan bahwa diperbolehkan untuk menambah jumlah rakaat salat tarawih tersebut lebih dari 11. Pasal selanjutnya adalah tentang syarat-syarat salat. Silakan. Faslun syurutus sihhatis salati wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Al-awwal taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Watsani satrul awrati bilibasin tahirin. Watsalisu al-wuqufu ala makanin tahirin. Warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Setelahnya wal khamis, wal khamisu istiqbalul kiblati. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Al-awwal fi syiddatil khawfi wa tsani fi nafilati fi safari al-rahila. cukup. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum memasukinya, sebelum mulai melaksanakannya, khamsatu asya', ada 5 hal. Kalau 3 hal yang sebelumnya disebutkan itu adalah syarat wajib. Kapan seseorang itu wajib untuk melakukan salat. Kemudian di sini adalah syarat sahnya salat. Sehingga ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan rukun. Kalau syarat itu bukan bagian dari suatu ibadah tersebut. Jadi misalnya syarat-syarat yang disebutkan di sini itu dilakukan sebelum seseorang melaksanakan sholat, bukan bagian dari ibadah sholat itu. Berbeda dengan rukun, rukun itu adalah bagian dari suatu ibadah. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum memulainya ada 5 hal. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Sucinya anggota badan dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, wan najas, demikian juga suci dari najis. Sehingga kalau ada najis di badan, dihilangkan terlebih dahulu. Apabila seorang berhadas, maka dia harus bersuci. Yang kedua, wasatrul awrati bilibasin tahir. Dan menutup aurat bilibasin tahir, dengan pakaian yang suci. Dengan pakaian yang suci. Dan yang dimaksud dengan aurat di sini adalah yang wajib untuk ditutup, anggota badan yang wajib untuk ditutup.
Anggota badan yang wajib untuk ditutup bagi laki-laki, auratnya itu adalah antara pusar sampai ke lutut. Antara pusar sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki. Kemudian aurat bagi wanita ketika sholat, aurat bagi wanita ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Sehingga aurat tersebut harus ditutup ketika sholat. Aurat tersebut harus ditutup ketika sholat. Tentunya bagi laki-laki misalnya, walaupun auratnya hanya antara pusar sampai ke lutut, tapi diperintahkan di dalam syariat untuk memakai pakaian yang baik ketika sholat. Sehingga seluruh tubuhnya atau tubuh bagian atasnya juga ditutupi dengan pakaian. Tapi misalnya, kalau seseorang dalam keadaan berihram misalnya, seorang laki-laki dalam keadaan berihram, dia akan memakai pakaian bawah dan pakaian atas. Kemudian pakaian atasnya hilang, dicari tidak ketemu, beli tidak ada, pinjam tidak ada misalnya. Maka boleh baginya untuk sholat hanya sebatas dengan pakaian bawah yang dia kenakan. Dengan mengenakan yang seperti sarung itu yang menutupi antara pusar sampai ke lututnya. Kemudian syarat berikutnya wal wuqufu ala makanin tahir, dan berdiri melakukan sholat tersebut pada tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat adalah mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk. Yang kelima wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Bagi orang yang dekat dengan Ka'bah maka menghadap ke Ka'bah. Bagi orang yang jauh maka cukup dengan menghadap ke arahnya. Cukup dengan menghadap ke arahnya. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain, dan diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Jadi asalnya ketika seseorang itu sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Tapi diperbolehkan untuk sholat tanpa menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khauf, ketika dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Seperti ketika peperangan, ketika pasukan kaum muslimin sudah bertempur dengan orang-orang kafir. Tidak bisa seseorang melakukan sholat secara sempurna dengan menghadap kiblat. Maka ketika itu sholat dengan tanpa menghadap kiblat sah, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Dan ketika sholat sunnah, bukan sholat wajib, ketika sholat sunnah fis safar, ketika safar 'ala rahilah, di atas kendaraan. Sehingga ketika seseorang melakukan safar, berada di atas kendaraan, melaksanakan sholat sunnah, diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap kiblat. Ini dua keadaan yang dikecualikan. Pasal berikutnya, penulis rahimahullah menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Jadi kalau syarat tadi itu di luar dari rangkaian ibadah sholat, kalau rukun itu berarti bagian dari rangkaian ibadah tersebut. Silakan dibaca.
Faslun arkanus shalah wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Al-awwal an-niyatu, as-sani al-qiyamu ma'al qudrati, wasalis wa takbiratul ihrami, wa rabi wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ininya boleh layarnya. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha. Wal khamisu arruku. Wasadisu at-tuma'ninatu fihi. Wasabi' arafu wal i'tidal. Wasamin at-tuma'ninatu fihi. Watasi' as-sujudu wal ashiru at-tuma'ninatu fi wa ahada asyara wal hadi asyar al-julusu bainas sajadataini wasani asyar at-tuma'ninatu fi wasalisu asyar wasalisa asyar al-julusul akhiru al-akhiru wa rabi'a asyar at-tasyahudu fi wal khamisa asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasadisa asyar at-taslimatul ula wasabi'a asyar niyatul khuruji minas salati wasamaniyata asyar wasamina asyar tertibul arkani ala ma zakarnahu. Faslun, pasal tentang rukun-rukun salat. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Dan rukun-rukun salat ada 18. Yang pertama adalah niat. Itu kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Dan tempatnya di hati. Syekh Ibnu Qasim rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qaribil Mujib, beliau berkata yang menjelaskan tentang niat, ahaduhan niyah, rukun yang pertama adalah niat, wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud bertekad untuk melaksanakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, disertai dengan mengerjakannya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah, dan berdiri apabila mampu. Sehingga apabila seseorang mampu untuk berdiri, maka dia melaksanakan sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka boleh dengan duduk. Tidak mampu, boleh dilakukan dengan berbaring. Wal qiyamu ma'al qudrah, sehingga apabila seseorang tidak mampu untuk sujud, tidak mampu untuk rukuk misalnya, rukuk tidak bisa, sujud tidak bisa, tapi masih bisa berdiri, maka dia tetap berdiri. Tetap berdiri ketika mampu. Jadi berdiri, kemudian nanti ketika rukuk dan sujud, dia duduk misalnya. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihram. Takbir al-ihram. Takbir yang menunjukkan
bahwa dia mulai untuk melaksanakan sholat sehingga terlarang baginya untuk mengucapkan atau berbuat hal-hal di luar sholat. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Berikutnya wa qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Karena ulama berbeda pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Dan beliau jelaskan di sini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Yang kelima warruku', dan ruku'. Wattuma'ninatu fihi. Yang keenam adalah tuma'ninah, tenang, fihi ketika ruku'. Melaksanakan ruku' dengan tenang. Warraf'u wal-i'tidal, bangkit dari ruku' wal-i'tidal, dan berdiri tegak. Wattuma'ninatu fihi, dan tenang ketika melakukannya, ketika berdiri tegak setelah ruku' tadi. Wassujud, sujud. Wattuma'ninatu fihi, kemudian tuma'ninah ketika melakukannya, ketika melakukan sujud. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wattuma'ninatu fihi, dan tenang ketika melakukannya, duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, dan duduk untuk tasyahud terakhir. Wat tasyahhudu fihi, dan ucapan tasyahud ketika duduk terakhir. Wassalatu 'alan nabiyyi fihi, dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud terakhir. Wat taslimatul ula, dan salam yang pertama. Dan salam yang pertama itu termasuk rukun. Kemudian wa niyyatul khuruji minas shalah, dan niat untuk keluar dari sholat, niat untuk menyelesaikan sholat. Dan pendapat ini memasukkan niyatul khuruj minas shalah, niat untuk keluar dari sholat, ini dilemahkan. Sehingga Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi beliau berkata wa hadza wajhun marjuh. Ini pendapat yang lemah. Wa qila la yajibu dzalika ay niyatul khuruj wa hadzal wajh huwa sahih wal asah. Sehingga tidak perlu untuk meniatkan selesai dari sholat. Coba digeser ke bawah sedikit. Di situ ada catatan kaki nomor 1. Wa hadza lam ya'uddahul aktsarun. Disebutkan di sini di catatan kaki nomor 1 bahwa rukun ini yang ke-17 tadi, niyatul khuruj minas shalah, itu tidak dianggap sebagai rukun oleh banyak ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang terakhir wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan melakukan rukun-rukun ini secara urut seperti yang telah kami sebutkan. Ini 18 rukun yang disebutkan oleh penulis. Sehingga rukun itu bagian dari sholat yang harus dilakukan. Bagian dari sholat yang harus dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan, apakah karena lupa atau dengan sengaja. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Berikutnya, beliau menyebutkan tentang
sunnah-sunnahnya. Silakan dibaca. Faslun sunanus salati wa hay'atuha wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Al-awwal al-adhanu was-tsani al-iqamatu. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani. Al-awwal at-tasyahudul awwal was-tsani al-qunutu fis subhi wa fil witri wa fil nisfi tsani min syahri ramadhana. Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Al-awwal raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Wa tsani wad'ul yamini 'ala shimali. Wa tsalis at-tawajjuh wa rabi al-isti'azatu wal khamis al-jahru fi mawdi'i wa sadis al-israru fi mawdi'i wa sabi' at-ta'minu wa samin qira'atus surati ba'dal Fatihah wa tasi' at-takbiratu inda raf'i wal khafdi wal ashir qawlu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wal hadi asyar at-tasbihu fi ruku' was sujudi wasani asyar wa yadaini 'alal fakhizaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidu yumna ilal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Wasalis asyar al-iftirasu fi jami'il jalasati wa rabi asyar at-tawarruk fil jalsatil akhirati fil jalsatil al-akhirati. Al-khamis asyar at-taslimatus tsaniyah. Cukup. Beliau menyebutkan di sini hal-hal yang sunnah. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Dan hal yang disunnahkan sebelum melakukan sholat ada dua. Al-adhanu wal iqamah. Adhan dan iqamah. Ini ketika sholat wajib, ketika sholat fardu. Selain sholat fardu, tidak dikumandangkan adhan dan iqamah. Wa ba'da ad-dukhuli fiha at-tasyahhudul awwal. Dan sunnah ketika telah memasukinya, yang termasuk bagian dari sholat, ada dua. Yang pertama adalah at-tasyahhudul awwal, tasyahud pertama, wal qunutu fis subhi, kunut ketika sholat subuh, wa fil witri, dan ketika witir, fin nisfi tsani min syahri Ramadan, pada pertengahan kedua, maksudnya 15 hari kedua, min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi beliau tadi menyebutkan rukun, kemudian sunnah. Berikutnya beliau menyebutkan tentang hayat. Jadi ada rukun, sunnah, kemudian hayat. Dan itu berbeda-beda apabila ditinggalkan. Ada pembahasan tersendiri yang akan beliau sebutkan. Wa hayatuha khamsata asyara khaslah. Dan hayatnya ada 15. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram. Mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa 'inda ruku'i war raf'i minhu. Demikian juga ketika ruku' dan bangkit dari ruku'. Ini termasuk dalam hal yang disunnahkan, dan ketika ditinggalkan tidak perlu untuk sujud sahwi.
Wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wat tawajjuh, dan at-tawajjuh maksudnya mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, atau dengan mengucapkan doa istiftah yang lainnya. Wal isti'adzah ta'awud, wal jahru fi mawdi'ihi, dan membaca dengan keras dengan suara nyaring, fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Ketika 2 rakaat pertama sholat maghrib misalnya, 2 rakaat pertama sholat isya, 2 rakaat sholat subuh. Wal israru fi mawdi'ihi, dan membaca pelan pada tempatnya. Wat ta'min, dan mengucapkan amin setelah al-fatihah. Wa qira'atus surati ba'dal fatihah, membaca surat setelah al-fatihah. Wat takbiratu 'indal khafdi war raf'i, bertakbir maksudnya mengucapkan Allahu Akbar ketika turun dan ketika naik, ketika bangkit. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dan ucapan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Wat tasbihu fir ruku'i was sujud, tasbih ketika rukuk dan sujud. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, dan meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk. Yabsutul yusra, tangan kanannya dibentangkan. Wa yaqbidul yumna, tangan kirinya dibentangkan, tangan kanannya digenggam. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha, maka seseorang yang sholat berisyarat dengan telunjuk tersebut, mutasyahhidan, sambil mengucapkan tasyahud. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, termasuk hal yang disunnahkan adalah iftirash dalam seluruh duduk. Iftirash itu berarti seseorang duduk di atas kaki kirinya, duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Itu dilakukan ketika duduk di antara dua sujud, misalnya duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, dilakukan dengan iftirash. Wat tawarruku fil jalsatil akhirah, dan duduk dengan tawarruk pada tasyahud terakhir. Duduk dengan tawarruk itu berarti seseorang duduk di atas tanah, di atas lantai, kemudian kaki kanannya ditegakkan, kaki kirinya itu dimasukkan di bawah kaki kanannya. Wa taslimatut tsaniyah, dan salam yang kedua. Jadi kalau salam yang pertama itu termasuk rukun, salam yang kedua itu termasuk hal yang disunahkan. Ini beberapa pembahasan tentang sholat yang bisa kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Kami ucapkan
Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Mukhlis hafizallahu taala atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Form yang telah disediakan atau pada grup diskusi yang telah disediakan, yang insya Allah akan kami rekap pada setiap pekannya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.